Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumat Masjid atau Musholla As-Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali di tempat ini, yang di tempat yang baik. Kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sebuah kegiatan yang baik, dan kita berdoa semoga semua yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Dan semoga apa yang panjenengan upayakan malam hari ini, memaksa untuk hadir, memaksa diri untuk hadir di tengah kondisi yang mungkin lebih nyaman untuk tetap tinggal di rumah. Hujan, gerimis, syahdu, silir-silir untuk tidur lebih enak, tapi panjenengan memaksakan diri untuk bisa hadir ke tempat ini. Semoga yang panjenengan cari diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu yang bermanfaat dan juga pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah ta'ala, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas buku karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Judulnya Durus Mustafadah Minal Hajj,
pelajaran yang bisa diambil dari ibadah haji. Dan alhamdulillah, bersamaan dengan selesainya musim haji dan pulangnya saudara, kerabat, tetangga, handai tolan dari ibadah haji, selesai pula pembahasan itu. Malam hari ini, seperti yang telah disampaikan di awal saya duduk di sini, bahwa insya Allah kita akan selalu membahas tidak lepas dan tidak jauh dari pembahasan tentang masalah at-tauhid atau tentang masalah al-aqidah. Pada kesempatan hari ini kita akan ngambil sebuah risalah, sebuah tulisan singkat karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau telah meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Judulnya adalah Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah. Nubdzah fil Aqidah Al-Islamiyah. Kalau saya terjemahkan, yang menjadi flyer kajian malam hari ini adalah mengenal akidah Islam. Otomatis kalau kita sudah tahu judulnya, kurang lebih isinya ia berkaitan tentang masalah al-aqidah al-islamiyah, dasar yang harus kita ketahui bersama. Buku ini gak tebal, 80 halaman. Kalau satu pertemuan kita baca kurang lebih 10 halaman, berarti insya Allah tema ini atau buku ini akan habis dalam berapa berarti? 8 pertemuan insya Allah. Kurang lebih 8 pertemuan. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ke depan kita akan bicara tetap masalah akidah, cuma nanti saya akan pilihkan buku-buku yang ringkas, buku-buku yang tidak tebal, sehingga bisa cepat selesai dalam beberapa pertemuan saja. Baik, sekarang kita masuk pada muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Beliau menyampaikan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Seperti biasa, sampai wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Seperti biasa, layaknya penulis mengarang sebuah tulisan, layaknya seorang dai, seorang ustadz atau seorang kiai menyampaikan di awal pengajiannya, mesti tidak lepas dari 3. Panjenengan kalau ingin nulis buku, panjenengan kalau mau bicara di hadapan orang, maka dianjurkan untuk tidak lepas dari 3. 1, ucapan basmalah. Yang kedua, ucapan pujian kepada Allah. Dan yang ketiga, ucapan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan kalau diminta bicara di hadapan banyak orang, atau panjenengan produktif mau nulis sebuah buku wasiat untuk anak misalkan, atau untuk keluarga misalkan, maka di antara adab dalam menulis atau adab dalam menyampaikan tidak lepas dari 3. Pertama, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ucapan pujian kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau sampaikan itu, beliau mengatakan, fa inna ilma tauhid asyraful ulum wa ajalluha qadra wa aujabuha matlaba li'annahu al-ilmu billah wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadi. Sering ini kita sampaikan bahwa pelajaran tauhid, pelajaran akidah
adalah pelajaran yang paling mulia. Panjenengan kalau lihat berbagai macam disiplin ilmu dalam agama Islam, macam-macam. Ada akidah, ada hadis, ada apa lagi? Quran, ada tafsir Al-Quran, ada fiqih, ada waris, dan ada macam-macam. Dari sekian banyak disiplin ilmu, maka ilmu akidah dan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi kedudukannya, dan kewajiban yang mendasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi kedudukannya, dan kewajiban yang paling mendasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kenapa ilmu akidah menjadi ilmu yang paling mulia, Bapak Ibu? Padahal disiplin ilmu dalam agama Islam banyak. Tadi seperti yang telah saya sampaikan, tapi ilmu akidah, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan kedudukannya sangat tinggi. Kenapa? Karena para ulama mereka menyampaikan syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Ilmu itu akan mulia tergantung objek yang dipelajari. Ilmu itu akan mulia tergantung dengan kemuliaan objek yang dipelajari. Semakin jelek sebuah objek tertentu, maka mempelajari objek itu juga jelek. Sihir jelek, mempelajarinya juga jelek. Kemudian kebalikannya, semakin mulia objek yang diilmui dan dipelajari, maka ilmu itu juga akan semakin menjadi mulia. Dan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa ilmu tauhid, ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia? Karena objek yang dipelajari juga sesuatu yang mulia. Pertanyaannya, apa objek yang dipelajari pada ilmu tauhid dan ilmu akidah, Bapak Ibu? Nggak perlu diragukan. Apa yang kita pelajari? Kalau kita belajar tauhid, belajar la ilaha illallah, ini ilmu yang mulia karena kita mempelajari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah zat yang mulia. Jadi ilmu tauhid dan ilmu akidah menjadi ilmu yang mulia. Kenapa? Karena kita mempelajari Allah, zat yang maha mulia. Maka seperti itu kata para ulama, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi, atau syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Ilmu itu mulia tergantung dengan objek yang dipelajari. Karena kita mempelajari Allah, mempelajari dan mengenal Allah, maka ilmu akidah menjadi ilmu yang mulia karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kata beliau, kenapa kok ini menjadi paling mulia ilmunya, menjadi paling tinggi kedudukannya, dan kewajiban yang paling mendasar yang harus dipahami oleh setiap muslim? Karena ilmu tauhid adalah ilmu tentang mengenal Allah. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin sebutkan satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Ayat ini dikenal oleh para ulama sebagai ayat yang berisi tentang 10 hak yang harus dilakukan seorang hamba. Ayat ini berbicara tentang 10 hak yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Atau bahasa lainnya, 10 kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap hamba.
Ayat ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Kita lihat ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita lihat. Satu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hak pertama. Wa bil walidaini ihsana. Hak kedua. Wa bidil qurba. Hak ketiga. Nanti kita terjemahkan apa artinya. Wal yatama. Hak keempat. Wal masakin. Hak kelima. Wal jari dhil qurba, hak ke-6. Wal jaril junub, hak ke-7. Wassahibi bil jambi, hak ke-8. Wa benis sabil 9. Wa ma malakat aymanukum 10. Makanya ayat ini dikenal dengan ayat yang berisi tentang 10 hak. Satu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini hak kepada siapa? Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Hak kepada siapa ini? Orang tua. Kemudian wa bidhil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat dekat. Berarti hak kepada sedulur. Wal yatama, hak kepada anak yatim. Wal masakin, hak kepada orang miskin. Wal jari dzil qurba, jar, orang sini bilangnya jiron. Jiron apa? Tetangga. Wal jari dzil qurba, tetangga yang garib, tetangga yang dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wassahibi bil jambi, kerabat, teman dekat. Wa benis sabil, ibnu sabil, ibnu anak sabil jalan, anak bukan anak jalanan, anak pang bukan, tapi orang yang sedang safar kemudian kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan apa itu? Budak yang kalian miliki. 10. Ada hak kepada Allah, hak kepada orang tua, hak kepada kerabat, hak kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, teman, kemudian anak jalan, orang yang habis perbekalannya, kemudian kepada budak. Makanya ayat ini tadi ayat yang bicara tentang 10 hak yang harus ditunaikan. Yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan adalah hak berkaitan dengan Allah. Maka di sini menunjukkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling harus didahulukan di atas yang lain. Kenapa demikian? Karena pembicaraannya, konteks yang dipelajari tentang Allah, yang itu merupakan hak yang harus ditunaikan pertama kali oleh setiap muslim dan setiap hamba. Kemudian kata beliau, wali annahu miftahut tariqi ilallahi ta'ala. Kenapa ilmu tauhid perlu dipelajari terus dan menerus? Karena tauhid adalah pembuka jalan agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asasu syara'ihi, dan ilmu tauhid adalah asas bagi semua syariat Islam. Pohon ada akarnya,
Pohon tidak mungkin hidup kalau tidak ada akar. Rumah kalau tidak ada pondasi yang kuat, mungkin bisa berdiri, nggak tahu bisa berdiri apa enggak. Kalaupun bisa berdiri, maka tetap cepat atau lambat akan rubuh. Makanya rumah mesti pakai pondasi. Semakin keinginan pemilik rumahnya tinggi bentuk rumahnya, mau 2 lantai ataupun 3 lantai, maka otomatis pondasinya akan semakin dalam. Pondasinya pakai cakar ayam sampai dalam. Karena keinginan semakin tinggi, otomatis cengkraman ke bawahnya juga akan semakin kuat. Maka sama syariat Allah Subhanahu wa taala sebanyak ada sholat, ada puasa, ada macam-macam, itu semuanya tidak akan bisa bermanfaat sedikit pun kalau tidak ada pondasinya. Dan pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Satu dalil yang menunjukkan akan hal itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54. Surat At-Taubah ayat ke-54. Ini asas syara'i'il Islam. Kenapa kita perlu belajar tauhid, perlu belajar akidah? Tadi disampaikan karena akidah kunci sampai kepada Allah. Karena akidah dasar, fondasi, asas bagi seluruh syariat Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada. Surat At-Taubah ayat berapa tadi? 54. Oke, kita lihat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum, tidak ada yang menghalangi, sedekah mereka diterima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak ada yang menghalangi sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti penghalang sedekah adalah kekufuran. Sedekah di sini sampel saja. Sedekah di sini sampel bagi seluruh syariat Islam. Sedekah yang itu merupakan syariat Islam tidak akan diterima oleh Allah kecuali, saya ulangi, sedekah yang itu merupakan syariat Islam tidak akan diterima oleh Allah jika yang melakukannya adalah orang kafir. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka diterima, zakat mereka diterima, nafkah mereka diterima, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti karena kekufuran mereka sehingga syariat Islam yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Maka di sini menunjukkan bahwa bahwa la ilaha illallah itu adalah fondasi bagi seluruh syariat Islam. Contoh yang kedua, ketika seseorang masuk Islam, dia pasti setelah masuk Islam akan mengerjakan banyak syariat. Tapi ketika masuk Islam pertama kali yang diminta adalah mengucapkan syahadat. Menunjukkan bahwa selanjutnya syariat Islam akan diterima kalau dia membangun syariat tersebut di atas syahadat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini pertama Bapak Ibu. Paragraf pertama, poin pertama. Ilmu tauhid, ilmu yang paling agung. Kenapa paling agung? Karena Allah adalah zat yang paling mulia dan agung. Kemudian ilmu tauhid merupakan asas, fondasi bagi seluruh syariat Islam yang ada. Syariat Islam tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dibangun di atas la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kenapa ilmu tauhid? Kenapa akidah? Kata beliau, ajma'atir rusul ala da'wati ilaihi. Karena akidah adalah ilmu yang mulia,
karena akidah mempelajari hak-hak Allah, karena akidah adalah kunci agar sampai kepada Allah, karena akidah adalah fondasi bagi semua syariat Islam, maka seluruh para rasul yang mereka menyampaikan syariat Allah pasti memulai dakwah mereka dengan mengajak kepada la ilaha illallah. Saya ulangi, akidah merupakan fondasi bagi seluruh syariat Islam. Maka seluruh para nabi yang mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat Allah Ta'ala, otomatis permulaan yang mereka sampaikan kepada umatnya sebelum menyampaikan syariat-syariat Allah yang Allah wajibkan kepada mereka, pasti mereka akan memulai dengan masalah al-aqidah, karena ini fondasi. Gak mungkin memulai dengan sholat, karena sholat tidak akan diterima kecuali dengan la ilaha illallah. Gak mungkin mereka mulai dengan puasa, karena puasa tidak mungkin diterima kecuali kalau akidahnya benar. Maka Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah, tidak ada syariat yang turun selama 13 tahun di kota Mekah kecuali hanya sholat. Dan sholat turun pada tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10. Nabi Muhammad tinggal di kota Makkah 13 tahun. 3 tahun terakhir sebelum Nabi Muhammad hijrah, setelah 10 tahun lewat berjalan, baru turun syariat sholat. Ini menunjukkan bagaimana penanaman akidah 10 tahun lamanya sebelum syariat-syariat Allah yang lain turun. Nabi Muhammad diutus oleh Allah berapa tahun? 23. Nabi Muhammad umurnya 63. 40 diangkat jadi nabi, berarti sisa 23. Syariat pertama kali yang turun, sholat, kapan itu? Setelah lewat 10 tahun dari kenabian. Berarti bisa hampir dikatakan hampir 50% perjalanan dakwah Nabi Muhammad awalnya hanya difokuskan untuk masalah akidah. 23 tahun, 10 tahunnya, yang kurang lebih 47% dan sekian fokus masalah akidah. Sisanya baru turun sholat, baru turun puasa, baru turun zakat, baru turun haji, baru turun syariat yang lain. 10 tahun hanya fokus masalah akidah dan tauhid. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lihat Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Oke. Bapak Ibu, saya kembali lagi pelajaran yang kemarin. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Pakainya lin, ada alif lamnya, ndak itu di huruf rasul, di kata rasul tidak ada, pakainya tanwin. Tanwin kemarin saya sampaikan menunjukkan keumuman. Berarti semua rasul sebelum Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni, kecuali kami wahyukan kepada dia, kepada Rasul tersebut, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat bicara global, berarti semua Rasul mesti mengajak kepada tauhid. Kita contoh beberapa ayat yang lebih spesifik. Kalau ini global, pokoknya semua Rasul, dan kita tahu Rasul itu jumlahnya banyak. Dikasih contoh sama Allah, contoh surat Al-A'raf. Di ayat surat Al-A'raf ini Allah menceritakan tentang kaum Nabi Nuh, Allah menceritakan tentang kaum Nabi Saleh, Allah menceritakan tentang kaum Nabi Hud,
Allah menceritakan tentang kaum Nabi Syuaib. Kita lihat, pertama Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah karena kalian tidak punya sesembahan kecuali Dia. Nuh, Allah Ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kami utus kepada kaum Ad saudara mereka sendiri yang bernama Hud. Apa ucapan Hud? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata karena kalian tidak punya sesembahan kecuali hanya Dia. Nuh, Hud, Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihah, dan kami utus kepada kaum Thamud saudara mereka sendiri namanya Saleh. Apa isi dakwahnya? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak punya sesembahan kecuali Dia. Nuh, siapa tadi? Hud, Saleh, Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kami utus kepada Madyan saudara mereka sendiri namanya Syuaib. Apa ucapan Syuaib? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena kalian tidak punya sesembahan kecuali hanya Dia. 4 nabi, Nuh, Saleh, Hud, Syuaib sama. Lafalnya sama. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak punya siapa-siapa kecuali Dia. Ini contoh satu persatu dari sekian rasul yang Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk berdakwah, dan mereka mulai dakwahnya dengan la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu, di pembahasan yang terakhir, wa syahida li nafsihi bil wahdaniyah wa syahida biha lahu malaikatuhu wa ahlul ilmi. Pentingnya masalah tauhid. Allah bersaksi sendiri bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah bersaksi. Dan malaikat mereka juga bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan para ulama mereka juga bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, para ulama bersaksi. Apa isi saksinya? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, dari penjelasan yang sudah disampaikan, ini menunjukkan tingginya tauhid, tingginya mempelajari ilmu tauhid, agungnya belajar masalah tauhid. Oleh karena itu, karena tingginya masalah tauhid, kata beliau, kana lizaman ala kulli muslim an ya'taniya bihi, maka wajib bagi muslim, setiap muslim laki perempuan, untuk menaruh perhatian dengan tauhid, dipelajari, diajarkan, ditadaburi, diyakini. Karena seperti ini kondisi tauhid, mulianya tauhid, maka kewajiban muslim untuk menaruh perhatian masalah akidah. Bentuk perhatiannya bagaimana? Dipelajari, diajarkan, ditadaburi, dan diyakini. Ta'alluman wa ta'liman wa tadabbura wa i'tiqada. Dipelajari, jangan bosan untuk belajar tauhid. Jangan bosan untuk belajar akidah. Karena di luar sana mereka tidak bosan untuk selalu menaburkan benih-benih kesyirikan. Dipelajari, diajarkan kepada orang, ditadaburi, dan kemudian diyakini.
Kenapa demikian? Kenapa sholat seperti ini? Liyabniya dinahu ala asasin salim. Kenapa kita pelajari tauhid? Kenapa kita ajarkan tauhid? Kenapa kita tadabburi tauhid? Kenapa kita yakini tauhid seperti ini? La ilaha illallah. Agar satu, kita membangun agama ini di atas pondasi yang benar. Kalau pondasinya benar, rumah kecil kokoh awet. Tapi kalau pondasinya salah, rumahnya besar ambruk. Maka pondasi setiap muslim dan pondasi agama setiap muslim adalah la ilaha illallah. Kenapa harus belajar tauhid, belajar akidah? Liyabniya dinahu alat mi'nanin wa taslim. Ini penting. Kalau seseorang yakin tauhid, yakin akidah, maka dia akan hidup di atas ketentraman. Tenteram orang yang mentauhidkan Allah itu hidupnya tenteram. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa yatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang kalau ibadah kepada Allah di atas tauhid, maka insya Allah hatinya akan tentram. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, terakhir saya ingin sebutkan satu ayat, semoga masih cukup. Sebentar, terakhir, hatta yas'adu bi thamaratihi wa nata'ijihi wallahu waliyut taufiq. Kalau dia membangun agamanya di atas pondasi yang benar, dia hidup di atas ketentraman, niscaya pasti dia akan bahagia dengan menikmati buah manis dari tauhid. Oke, Bapak Ibu, satu ayat yang ingin saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, insyaallah ayat 55. Saya pastikan dulu. Allah Ta'ala berfirman, iya, di dalam surat An-Nur, betul, ayat 55, betul, tidak salah. Ayat ini Allah berjanji dengan 3 janji. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh. Apa janji Allah? Pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum. Allah pasti akan menjadikan kalian khalifah di atas permukaan bumi. 2, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah pasti akan memenangkan agama yang Allah ridhoi ini. 3, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengganti rasa kekhawatiran dengan ketentraman batin. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Syaratnya 1. 2, beribadah kepadaku dan jangan pernah berbuat syirik. Allah janji memberikan kekhalifahan di atas muka bumi. Allah janji memenangkan agama ini. Allah janji menjadikan atau menggantikan kekhawatiran dan ketakutan dengan ketentraman. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sembah aku saja, jangan beribadah kepada selain Allah. Udah itu. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita semua pasti berbuat zalim. Apa kata Rasulullah? Zalim di ayat ini maksudnya seperti yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik
billah. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Maka kezaliman di ayat yang tadi saya sampaikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya kesyirikan. Apa janji Allah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Mereka dapat ketentraman dan mereka dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Orang yang mentauhidkan Allah hidupnya pasti aman, tentram. Tidak, ya galau itu pasti ada, sedih itu pasti ada, khawatir itu pasti ada. Tapi kalau sudah ingat sama Allah, kekhawatiran, kesedihan, ketakutan itu sedikit-sedikit mulai akan hilang dan hancurna. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah kita sudah masuk 4 halaman. Sekarang kita masuk poin pertama, belajar tentang agama Islam. Ad-dinul Islami, agama Islam. Ada beberapa poin nanti yang akan kita pelajari pada subbab ini. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.